surat At-Takasur ya, ayat 1 dan 2. Kita baca ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan oleh At-Takasur. Kata Allah begitu. Kamu telah dilalaikan oleh At-Takasur. Karena kita ini punya tugas pokok. Ya, tugas pokok kita satu. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas pokok. Itu makanya kalimatnya pakai ma dan illa, namanya istisna. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau ada kata tidak dan kecuali berarti ada yang lain. Misalnya begini, kalau saya katakan Ustadz di dalam masjid, Ustadz di dalam masjid, berarti bisa jadi ada yang lain dalam masjid selain Ustadz. Tapi kalau saya katakan tidak ada di dalam masjid kecuali Ustadz, berarti ada yang lain. Kalau saya katakan Ustadz dalam masjid, berarti mungkin yang lain ada. Tapi kalau tidak ada di dalam masjid kecuali Ustadz, berarti hanya dia ada satu. Kalau Allah berkata, saya ciptakan manusia untuk beribadah, mungkin selain ibadah ada tugas lain. Tapi kalau kalimatnya tidak aku jadikan manusia kecuali untuk beribadah, berarti tidak ada tugas lain. Tugas kita satu saja, beribadah. Nah, tapi tugas pokok ini kemudian terkesampingkan. Manusia menjadi lengah dari tugas dia diciptakan Allah. Apa yang membuat dia lengah? At-Takasur. At-Takasur. Apa itu At-Takasur? Nah, At-Takasur itu baca nanti di surat Al-Hadid ayat 20. Ya, Al-Hadid ayat 20 kata Allah, wa takasurun fil amwali wal auladi. Takasur itu adalah harta dan anak cucu. Itu namanya takasur. Dan manusia lalai beribadah minimal dua ini saja tuh. Kalau tidak urusan harta atau urusan anak cucu. Tanyalah orang tidak percaya, kenapa orang itu tidak ke masjid salat? Kenapa tidak berjamaah salat? Pasti sibuk. Sibuknya dua saja. Kalau tidak sibuk urusan pekerjaan, dunia, harta, atau sibuk urusan anak cucu. Makanya ibu-ibu tak kamar saja, ada ibu pengajian buku cucu tak mau tinggal, tak anak atau cucu dah. Mengapa jarang ini pengajian dia pulang malam tadi? Saya tu sibuk anak ini kerajo apa ya? Itu manusia. Jadi takasur itu dua saja, harta atau anak. Makanya soal munafikun kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu dan anak cucumu membuat kamu lalai. Al-haq itu. Nah, sampai kapan kita sadar lalai itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke alam kubur. Nah, kita mati, sampai di alam kubur baru sadar ternyata selama ini kita lalai, ibadah banyak tercecer. Sana kalau sudah masuk ke alam kubur baru tahu kalau kita lalai. Sekarang, sekarang kita sadar kalau kita lalai. Sadarnya lalai itu kata Allah kalau masuk al-maqabir. Apa maknanya ini? Ada satu alam yang akan kita tempuh, yang itu alam di mana kita menyadari kelalaian. Alam itu disebut al-maqabir, alam kubur, atau di dalam ayat lain disebut dengan alam barzakh. Jadi Bapak Ibu, alam kubur itu bukan yang di bawah tanah itu alam kubur. Alam kubur itu satu alam yang di sana kita hidup.
kita tidak mati begitu. Kita itu pindah alam saja. Jangan kau kira orang mati itu kata Allah mati, tidak. Bal ahya, mereka pindah kehidupan. Ada satu kehidupan lagi setelah ini, namanya barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Nanti disebutkan Allah di surah Al-Mu'minun ayat 100. Ya, Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau manusia mati, maka dia akan dikungkung di alam barzakh sampai hari kiamat. Jadi ada masanya kita ini akan dikungkung di satu alam barzakh, dan itu sampai hari kiamat kita akan berada di alam barzakh itu. Berapa lagi lama kiamat Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi menurut hitungan ahli fisika, pada penelitiannya, dan kiamat itu terjadi kalau matahari sudah kehilangan energi dan berbenturan. Dan energi matahari itu, kata para ahli, usianya 12 miliar tahun. Itu usia. Jadi energi, jadi matahari itu meledak-ledak seperti bom. Ledakan matahari itulah yang membuat terang dan panas. Jadi matahari itu kalau ledak-ledak, ledakannya dahsyat itu. Cuma kita tidak tahu, tidak mendengar kalau terlalu jauh, jaraknya 180 juta kilometer. Jadi jarak matahari dari bumi itu 180 juta kilo. Nah, jadi ledakan-ledakan itu usianya 12 miliar tahun baru berhenti dia meledak. Baru kiamat. Dan ledakan itu sudah terjadi 5,5 miliar tahun lamanya. Dan karena itu masih tersisa 6,5 miliar tahun lagi. Jadi kiamat ya 6,5 miliar tahun lagi menurut hitungan ahli fisika begitu. Jadi kalau mati Bapak Ibu gini 6 miliar tahun manu-manu dalam barzakh Nabi Adam saja masih di sana, Nabi Muhammad masih di sana, semua masih di sana. Karena kata Allah, ila yaumi yub'atsun. Baca di Al-Mu'minun dari ayat 100. Manusia akan dikungkung di alam barzakh sampai hari kiamat. Nah, berarti alam barzakh itu alam penantian. Di sana kita menanti kiamat datang. Ibarat kita mau berangkat ke Jakarta, ini ruang tunggu nih. Itu kenapa bahasanya zurtum al-maqabir. Zurtum itu dari kata zara. Zara itu artinya berkunjung, ziarah. Kunjungan tidak abadi. Yang namanya kunjungan sebentar. Makanya alam barzakh pun alam sebentar pula. Walaupun miliaran tahun, tapi sebentar pula. Karena hanya zurtum, tempat berkunjung saja. Karena ada yang abadi, akhirat. Alam barzakh hanyalah zurtum, tempat kunjungan sebentar. Walaupun sebentar, kata ahli fisika 6 miliar tahun. Oh, dong ya, dalam barzakh. Cuma udah bisa lebih dari itu. Karena kita juga mati dan sampai situ. Pasti kasih itu satu yang kedua. Nah, barzakh, kenapa Allah dulu sebut barzakh? Allah sebut barzakh ya. Barzakh itu artinya pemisah. Jadi yang terpisah itu bahasa Arabnya barzakh. Itu makanya dari surah Ar-Rahman itu ada dua lautan yang terpisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan, satu tawar, satu asin, yang keduanya tidak terpisah. Tidak bertemu. Ada orang kalau lihat di YouTube, itu ketik saja tuh lautan yang terpisah. Itu ada di atas Maroko itu. Itu lautannya tidak bertemu, airnya beda, tidak menyatu. Padahal dia sama-sama air tapi tidak menyatu. Nah, yang tidak menyatu itu namanya barzakh. Berpisah. Jadi alam barzakh disebut alam barzakh
memisahkan manusia dengan dunia dan akhirat. Dunia sudah lewat, dia tidak boleh lagi di dunia, tidak akan bisa balik ke dunia. Dia belum bisa ke akhirat karena menunggu di sana. Tapi di sana dunia tampak, akhirat terlihat. Nanti saya bacakan ayat-ayat. Di dunia itu, di alam barzakh itu dunia tampak, tapi kita tak bisa ke sana, tak bisa interaksi lagi. Jadi kalau ada orang mati berinteraksi dengan orang hidup, mengecek-ngecek, karena suaranya pasti bohong. Jin dan setan itu bukan dia. Karena namanya barzakh. Barzakh itu berpisah, dia sudah terpisah dengan dunia. Jadi kalau ada orang mati, ya, itu katanya ada orang pandai bisa kontak dengan orang yang sudah mati itu. Bahkan terdengar pula suaranya bicara itu pasti jin. Saya jamin 100% jin, bukan dia. Karena orang yang di alam barzakh itu sudah dikungkung kan. Ya, jangan percaya pula Bapak Ibu. Ada kemarin yang heboh pula videonya itu. Ada orang mati dibunuh lalu dia ngomong-ngomong sama orang hidup. Bohong, 100% bohong. Orang kalau sudah mati dikungkung, tak ada lagi dia bisa balik ke sini. Bahwa orang yang mati mendengar orang yang di dunia, ya, makanya kita mengucapkan salam kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, memang begitu, dia mendengar. Tapi mereka akan menjawab. Apa itu kalau pergi ziarah kubur itu assalamualaikum, itu dijawab waalaikumsalam. Lari dari itu orang jauh. Dia mendengar dia menjawab dia, tapi jawaban dia mustahil terdengar oleh kita, kecuali oleh binatang saja kadang-kadang. Ada binatang tertentu yang bisa mendengar apa yang terjadi di alam kubur sana. Ya, seperti kucing, seperti wawau. Ada binatang-binatang yang bisa mendengar seperti ayam. Bisa mereka mendengar apa yang terjadi di alam barzakh, tapi kita tidak akan. Apalagi suaranya diperdengarkan ke banyak orang, mereka pula mustahil bohong. Jadi orang kalau sudah mati, kata Allah, dia dikungkung di alam barzakh. Nah, barzakh itu pemisah. Dunia sudah lewat, tapi dia tidak bisa balik ke dunia. Akhirat belum, tapi dia sudah nampak akhirat. Jadi di alam barzakh itulah kita menampak dua alam. Dunia nampak, akhirat nampak, tapi kita tidak bisa masuk kepada salah satunya. Karena kita dikungkung. Namanya ya barzakh itu kungkungan yang pemisah. Nah, bagaimana keadaan manusia di alam barzakh? Seperti apa keadaannya? Al-Quran informasikan. Ada di dua surat. Satu di surah Ali Imran 169 sampai 170. Dua di Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Nah, kita akan bahas dua surat ini. Bagaimana keadaan manusia di alam barzakh setelah matinya, Allah kasih tahu. Ini saya bacakan, saya jelaskan ke Bapak Ibu supaya bisa canggung gitu deh. Nah, kita dapat informasi deh. Ya, kan? Kalau jadi lagi pokoknya Bapak Ibu tak kenal boleh kok. Ya, nah itu. Nah, apalagi kalau menyangka-nyangka dengan ceramah, apa itu tak boleh itu jadi gabung ya. Nah, kalau menyangka pada lama itu, tapi pindah itu. Nah, kalau pindah usul ada canggung deh, ada informasinya. Begini. Apa kata Allah? Ali Imran 169 sampai 170. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allah sebut begitu. Jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Kalau itu jangan kalian kira orang mati itu mati dalam pengertian hilang. Tidak. Mereka tetap hidup karena ada yang hidup dalam diri kita. Ruh kita hidup itu, makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan pulang kembali kepada Tuhan. Yang pulang itu yang dari Allah, ruh. Yang jasad mati kan masuk tanah habis ceritanya, dia sudah jadi makanan ulat belatung, sudah kembali kepada asalnya. Tapi ada satu yang tak mati dari diri kita ini, ruh. Jangan kalian kira orang mati itu mati, tak? Mereka tetap hidup.
Bahkan kata Allah kita apa zakut, mereka tetap menerima rezeki dari Tuhan. Jadi orang yang mati itu tetap makan, minum, berpakaian, berkendaraan tetap. Cuma format kehidupannya tidak seperti kita lagi. Yang serba terbatas, makan terbatas, minum terbatas, pakaian terbatas. Alam barzah tidak ada batas. Itu kenapa yurzakunnya dalam bentuk majhul, bukan narzuquhum, bukan dalam bentuk maklum. Sebab kalau maklum terbatas sifatnya. Kalau majhul umum, rezekinya tanpa limit itu maksudnya. Nah, orang kalau mati kata Allah satu, farihin, mereka bergembira. Nah, ini konsep kematian yang kita tak paham. Ternyata kematian itu kata Allah adalah kegembiraan. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mati itu kegembiraan bagi yang mati, kesedihan bagi yang tinggal. Bagi yang mati, kematian itu adalah kegembiraan. Orang gembira, kapan gembira? Di hari matinya dia gembira. Itu makanya Bapak Ibu, kematian itu disebut sakaratul maut. Sakarat itu dari kata sakar. Sakar itu artinya manis. Itu kenapa gula disebut sukar dalam bahasa Arab. Sukar. Jadi bahasa Inggris sugar. Jadi bahasa Minang sakar. Ya kan? Kenapa mati disebut Allah sakaratul maut? Karena mati itu sebuah kenikmatan. Mati itu nikmat Bapak Ibu. Nikmat. Makanya orang mati bergembira. Kita takut mati ini Bapak Ibu karena belum mencoba saja. Kalau sudah dicoba, kita menyesal kenapa lama-lama di sini. Karena dunia, Allah menyebutnya dunia, karena dunia itu artinya yang paling buruk. Dunia ini paling buruk, maka disebut dunia. Dari kata dana itu buruk artinya. Adana laki-laki itu paling buruk, perempuannya dunia. Makanya lawan adana itu khair. Makanya umat Nabi Musa ketika minta ganti makanan dari surga, manna dan salwa dengan timun, dengan bawang, maka Allah berkata, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Jadi kata adna lawannya khair. Khair itu baik, adna itu buruk. Dunia, kenapa disebut dunia? Karena ini kehidupan yang paling buruk. Ibu makin hari percaya kan makin buruk. Yakinlah. Makin lama bapak ibu makin buruk keadaan. Ibu-ibu selatare kalau labi umur 72 kan takwi menjadi jamin. Walaupun kan takwi menjadi jamin bagi ya orang menjadi baca. Kan tak berjalan kan? Tidak mungkin rancak lah. Tidak mungkin rancak ni. Raja ni Allah makin hari makin buruk. Itu kenapa dunia? Karena ini kehidupan yang paling buruk. Bapak Ibu makin laku duit, makin banyak penyakit. Barang pikiran banyak besar. Barang pikiran banyak ini mah. Iya. Pokoknya makin lama duit, makin banyak penyakit. Jadi apa? Dan makin sehat loh. Itu aku suatu kali Bapak Ibu lebih suatu kali aku didorong orang jauh di kursi roda, panjang jauh. Ya, makin lama duit bang, mungkin mohon maaf jadi kabaji anak cucu gitu. Ya, bangku anak selesai, bahu badan lah kusut, lah gigi, parangai banyak, ya. Jika kadang makin panjang umur ibu makin hancur sendiri, ibu percaya oleh kamu. Makin panjang umur makin hancur ibu hati ibu. Kadang anak-anakku ibu tamunya kan anak buruk di pintu kamar, di kunci kamar. Ibu kalau
tipu tabung itu jadi dulu aja tabung sama-sama. Ada juga banyak ngecek di tabung. Kalau jadi bukan rasio gitu pak. Tapi dong, itu dunia itu disebut dunia karena ini untuk kehidupan yang seburuk-buruknya. Apa itu? Cuma makin hari, dah hari-hari di dunia itu latih banyaknya. Dari mulai jago lalu sampai lalu latih siapa? Itu waktu bapak-bapak ibu-ibu yang menyandang itu kan ada latih. Kalau ada latih ada tahu, ya tak? Baru jago lalu baru kan. Tapi itu dunia. Seburuk-buruk kehidupan itu dunia. Makanya orang mati langsung gembira. Farihina bima atahumullah. Karena dunia itu kata Nabi penjara bagi orang beriman. Terlalu jangan pekor jago, ngapain ke ibadah, berbelut raju, latih, masalah banyak, tapi itu dunia. Maka begitu. Makanya orang kalau mati dia namanya mustarihun. Orang mati itu kata Allah, kata Nabi dia sedang beristirahat. Bukan mati. Orang mati itu sedang istirahat. Istirahat itu pasti bahagia. Saya kalau nak mati kok ibu, tiap hari berceramah aku, ibu nak malantik di suku sampai mana-mana. Kalau aku kok dia sesat ngomong dengan ceramah. Tiap hari pak, mulai jam sampai subuh sampai jam 9 malam di rumah. Tiap hari tak mati. Bila aku istirahat mati ya bu, istirahat. Kalau tak lelah begitu dunia. Makanya orang mati itu bergembira, tapi catatannya kata Allah, kalau dia matinya di jalan Allah. Catatan itu. Matinya fisabilillah di jalan Allah. Kalau di jalan setan kan tidak ada istirahatnya. Tidak ada gembiranya. Jalan Allah. Jadi orang mati itu gembira. Makanya ibu kalau ada orang mati, tidak usah kita terlalu lama bersedih karena dia sedang menikmati kegembiraan di sana. Gembira. Nah, kalau dia tidak gembira dengan amalnya, ada kegembiraan kedua kata Allah, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalqihim. Mereka bergembira disebabkan orang-orang yang di belakang mereka. Masalah itu ya. Kalau dia ada gembira, mungkin amalnya sedikit, mati dia ada gembira dia tetap akan gembira disebabkan orang yang di belakang mereka. Maksudnya apa? Orang yang masih hidup di dunia. Jadi orang yang hidup di dunia ini bisa menggembirakan orang mati. Itu ayatnya. Karena gembiranya dua, satu farihin karena amalnya, dua yastabshir karena amal orang yang tinggal. Makanya yastabshir itu dikata basyarah. Basyarah itu gembira, lalu ditambah alif sin dan ta istabsyara, artinya minta digembirakan atau menjadi gembira. Ini ada hadis Abu Dawud ya. Hadis Abu Dawud. Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamah. Ada 7 amal orang hidup yang menggembirakan orang mati. Yang amal orang hidup ini karena sebab orang mati itu. Jadi orang mati itu akan bergembira sampai hari kiamat selama di alam kuburnya. Habis sebut begitu. Siapa yang gembira setelah matinya dengan amal orang yang tinggal? Satu, man allama ilman, kalau dia pernah mengajarkan ilmu. Sekarang saya ceramah, apa yang saya sampaikan ini tidak satu pun dari saya, semua dari guru-guru saya. Mulai dari guru ngaji saya Alif Batalu sampai guru-guru semua mengajar saya. Dan guru-guru saya itu hampir semua sudah pada mati. Tapi mereka sekarang bergembira karena saya. Sebanyak pahala yang saya terima ceramah subuh ini, sebanyak itu pula semua guru-guru saya. Kenapa? Disebabkan mereka saya menyampaikan kebaikan. Itu hebat jadi guru. Maka yang jadi guru aman. Waktu apa-apa ibu dulu guru, pensiunan guru, dosen,
amal saya untuk guru-guru saya itu. Kenapa? Sebabnya mereka. Itu hebatnya di guru ibu. Kamu ada guru dosa, kau calon bisa. Ketujuh. Yang kedua, au ajra nahran, dia pernah mengalirkan air. Yang kerajo di PDAM Pak aman. Bahkan Pak kerajo PDAM ya, gali peradon, mengusahi, Pak aja dong Pak. Yang mengalirkan air, yang membuat bandar. Oh Pak, saya di bandar juga mengalir ke sawah-sawah, yang membuat itu irigasi. Masalah tuh itu apa itu? Membuat air mengalir ke kampung, ke sawah, ke ladang itu bahagia sampai hari kiamat. Kenapa? Karena amal-amal orang tinggal itu memanfaatkan apa yang dia berbuat. Au hafara bi'ran, atau dia pernah menggalikan sumur. Masalah dia apa itu mumpung harap dole bahasa doa dalam hati kan. Carilah dia bisa tempat dia suhan atau masjid atau musala atau yayasan atau pesantren yang air bayar di situ, tolong buat sumur di situ. Sumur atau sumur kalian, Bapak itu Masya Allah sampai hari kiamat kata Nabi dia gembira. Saya punya jamaah di Kampung, bila minta tolong Ustaz carikan aku rampet membuat sumur. Kotak-kotak kawan-kawan di pesantren. Ada bersih pesantren Minangkabau Pak. Itu kan yayasan aja itu. Air itu umur tuh Pak. Sampai anak-anak kalau penyakit kulit banyak. Orang ke situ ibu kok. Udah aku kadang lagi yayasan itu lagi tapi sumur. Cai parasi. Dia anak-anak kok banyak berusia dulu nyuber di kucing lain. Dulu sumur di situ. Masalah itu pahalanya tuh. Nanti kalau bebu bisu orang yang bersumur, satu situ. Kalau ada sumur bebu, tidak. Iya, Nabi sebut begitu. Ya, oh sumur itu bisa punah, ditimbun orang tidak masalah. Karena yang abadi itu bukan sumur yang nilai catatan Allah yang pernah menggalikan sumur. Dulu kalau pergi ke Madinah ada sumur Usman di situ sampai kini saya pergi. Sumur Usman, Bidur Usman namanya ada. Atau kata Nabi, gharrasan nahlan, yang menanam pohon. Masalah yang menanam pohon itu amalnya besar juga. Makanya besok mau kiamat kita ditanam pohon sekarang. Menanam pohon. Kata Nabi, kalau dia menanam pohon buahnya dimakan orang, itu sedekah yang paling membahagiakan dia di alam barzah. Karena amal orang hidup memakan buahnya. Tapi kalau tak berbuah, ibu menanam jambu, tak berbuah jambu. Kata Nabi, cukup daunnya yang dimakan ulat jadi sedekah yang menggembirakan orang. Daun dimakan ulat pun gembira. Itu kenapa apa ibu-ibu? Kalau ada yang menanam lengkia, menanam jambu di buku rumah, kok bahwa jambu lengkia itu jadi suku itu asoi buah. Ya, sekarang kalau apa-apa ada bahwa lengkia itu suku itu asoi langsung. Dengan tandu aku lagi sore juga cibuk sedikit asoi itu. Akhir sedekah kandung ke lawan, sedekah. Ya dah. Wapi Ustaz dan tapi makan ini pasar banyak kali. Itu akhir sedekah kandung ke lawan dan kamusan, masalah. Itu sedekah yang paling menggembirakan menanam pohon. Masalah berbeda kabarnya. Atau kata Nabi bangun masjid dan dia ikut membangun masjid walaupun sebesar sarang burung. Ibu bapak kalau ada yang ikut membangun masjid, tidak mesti satu masjid, tapi dia tercatat namanya pernah di situ ada sahamnya di masjid itu, aman sampai hari kiamat. Apa yang perlu boleh WC sedang duit mana? Ada, balik kloset, kloset cek, alah, mati deh. Ya, tapi itu cukup lah, ada itu cukup lah. Ya kalau belajar kalau ada pindah cukup. Ada betul, ya. Iya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu kloset itu kan bahagian pada salat. Orang umur lain wudhu tidak bahagian pada proses salat tuh. Saya, jangan Bapak Ibu beli karpet kok lebih ada nilai baru beli kloset, tidak lah sama itu Bapak Ibu. Karena itu bahagian proses pembangunan masjid. Kalau mau bangun masjid, silahkan
mau untuk kloset, mau untuk keran, mau untuk karpet, untuk AC, sama saja. Kalau dia pernah membangun masjid itu nggak bisa, harus saya tahu. Atau kata Nabi, warasa mushafan, dia pernah mewariskan mushaf. Bapak Ibu yang belum mumpung nasihat doa, bali Al-Quran ke toko buku cik dulu di Quran, letak di masjid, letak di musola, tapi mengaji, wakafkan. Aman sampai kiamat aman, walaupun mushaf pun hilang, walaupun ada jadi ada dicatat Allah pernah mewariskan mushaf. Saya sering sarankan di keluarga yang mati keluarga kita, sebelum hartanya dibagi sebagai warisan, tolong belikan Quran sebagai hartanya itu untuk diwakafkan menjadi amal dia sampai hari kiamat. Kenapa? Yastabshir, dia minta digembirakan oleh orang yang itu. Salah satu cara menggembirakan dia beramal untuk dia dengan hartanya, berikan Al-Quran, infakkan ke masjid, itu dia minta digembirakan oleh kita. Nah yang terakhir, kalau dia tidak punya itu semua harta, autaraka waladan yastaghfirullah, dia tetap bergembira kalau meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya. Anak ini penting nih, tolong Bapak Ibu ya WA anak-anak sampai ke anak-anak, tolong doakan dan yo Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong baca kutiup salat di waktu. Jangan buru-buru dan mati itu yakini lainnya. Itu mati itu ada jangan doa kalau begitu. Dari kini baca dah akhir dan piti dah anti, dah lagi dan rumah dah anti, dah paling oto dah anti. Tapi doa tua itu yang menggembirakan Bapak Ibu sampai hari kiamat. Kalau dicatat Allah pernah meninggalkan anak yang memintakan ampun atas dosa-dosa. Itu hebatnya doa anak itu. Nah, itu keadaan di alam barzah. Satu, gembira. Boleh jadi gembira karena amalnya, boleh jadi gembira karena amal orang yang hidup. Nah, kalau dia ada gembira, berarti yang kedua, Al-Mu'minun 99 sampai 100. Apa kata Allah? Ketika kematian datang, manusia sampai di alam barzah, dikurung di alam barzah, tampak dunia, tampak akhirat. Manusia berkata, qala rabbi rji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Manusia berteriak-teriak, ya Tuhan, tolong balikkan saya ke dunia. Itulah yang terjadi nanti di Bapak Ibu. Untuk apa saya balik ke dunia? Saya jemput semua amal yang dulu saya lalai. Itu yang alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kapan kamu sadar lalai beramal? Setelah sampai di alam kubur. Itu kenapa manusia sampai di alam kubur berteriaklah minta balik ke dunia. Ya Tuhan, pulangkan saya ke dunia. Saya ingin menjemput amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Kenapa? Di sana baru sadar kita sudah lalai. Ini betul. Tadi subuh banyak nanti dapat. Tapi sebagian bulan sudah subuh. Padahal ada kita udah ceramah sudah subuh. Kok mati yang pulang tadi itu? Kok mati gini kok? Mari Arif minta balik ke dunia mendengar ceramah subuh gini. Untuk apa kita pulang? Kok pulang apa? Manyasa saja jadi kok mati gini saja. Karena ada kesempatan, tapi lalai. Ya kan? Yang disesali manusia kan lalai. Makanya manusia minta balik ke dunia itu jawab apa jawabannya? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal-amal yang saya tinggalkan. Jadi kelalaian kita itu sadarnya dari sini. Kalau sudah di alam barzah, baru minta balik ke sini. Oke, para banyaknya amal-amal yang tidak kita tinggalkan. Bisa kita tahajud tapi tidak. Kita bisa baca Quran tapi tidak. Bisa tapi tidak. Itu yang kita sesali ketika masuk ke alam barzah. Tapi sayang kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan pernah ada lagi yang balik ke dunia. Wa min wara'ihim barzah, karena kalian sudah dihukum di alam barzah. Jadi tidak ada ceritanya orang mati balik ke dunia. Allah sudah jamin tak ada. Tidak ada.
di sana, Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Ghafir ayat 46, nanti baca surat Ghafir ayat 46. Di alam barzah itu kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan." Di alam barzah itu neraka dipertontonkan kepadanya pagi dan sore. Ini tempatmu neraka nih. Ini tempatmu, tempat dudukmu, ini penjaganya, ini semua diperlihatkan neraka. Selama di alam barzah dia diteror oleh neraka, itulah yang disebut azab kubur. Jadi azab kubur itu bukan dipijak, bukan disipak, bukan digergaji, bukan dipalu, enggak. Azab kubur itu Allah pertontonkan neraka setiap pagi. Ya. Itulah kenapa mereka ketakutan selama di alam barzah dan berteriak-teriak minta balik ke dunia untuk beramal. Kenapa? Neraka sudah dipertontonkan kepada. Ngeri, takut, itulah yang dihadapi sampai hari kiamat. Takut. Itu makanya begitu kiamat dibangkitkan, teriaklah, ya wailana membahasana min marqadina haza. Celakalah kami. Kenapa? Karena neraka sudah dilihatkan kepadanya pagi dan sore. Nah, itulah keadaan di alam barzah. Namun kita masih di sini. Sebentar lagi akan ke sana. Supaya Bapak Ibu gembira, amal saleh banyak, jangan lain. Kalau amal saleh kurang, tanam saham supaya kita bisa bergembira karena ada orang yang hidup yang menggunakan saham kita. Itu cara. Bapak Ibu pilihlah yang tujuh dari mana bisa. Jadi guru, jadi mengalirkan sungai, jadi menggali sumur, jadi membangun masjid, jadi menanam pohon, jadi mewariskan mushaf, jadi atau meninggalkan anak yang memintakan ampun. Agak cie dan aneh, anak lucu dan cie dan pedras, anak namanya agak cie apa ibu carilah menjalan mati. Agak cie dari yang tujuh itu. Ya, yang paling gampang, yang paling murah, mushaf. Karena cik mushaf ragu pada 100.000. Jangan pernah Bapak Ibu mati kalau tidak mewariskan mushaf. Itu kata saya. Jangan mati dulu kalau belum mewariskan mushaf. Banyak kafir-kafir mengaji, anak-anak mengaji itu. Ada mushaf itu Quran cik. Kalau ada orang Bapak Ibu yang minta wakaf Quran, ikut. Karena Bapak Ibu kafir-kafir Hafiz yang meminta wakaf Quran, ikut Quran. Karena salah satunya kata Nabi, warasa mushafan. Dia pernah mewariskan mushaf. Karena begini Ibu, dunia tidak perlu direncanakan, akan datang dengan sendiri. Tapi kebahagiaan akhirat tidak bisa kalau tidak direncanakan, harus direncanakan. Makanya kata Allah Bapak tadi, fima atakallahu darul akhirat. Akhirat itu dicari, dunia walatan sana sibaka. Jangan lupakan bagian, karena bagian itu sudah ada, tinggal jemput saja. Kalau akhirat bagian kita ada, kita cari. Mumpung masih ada waktu, carilah dengan yang tadi itu supaya sampai di alam barzah Bapak Ibu tidak berteriak-teriak. Jadilah orang yang gembira atau digembirakan orang yang di dunia. Nah itulah Bapak Ibu ya, maksud daripada alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Pertama, saya bersyukur saya langsung selama ini saya mengikut kajian Ustaz dalam YouTube tentang makna. Kemudian yang saya tanyakan terkait dengan meninggal yang akan kita tempuh ini, berpindah di alam dunia ke alam kubur. Pertanyaan mungkar dan nakir itu Ustaz. Di mana pertanyaan itu? Apakah di dalam kubur atau di alam kubur tadi? Iya. Masih Ustaz. Baik. Memang ada hadisnya. Jadi ketika manusia mati lalu dikuburkan, beberapa langkah orang meninggalkan itu, maka datanglah dua malaikat bertanya, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Makanya ada talqin namanya. Jadi orang yang mati itu, hadis Muslim itu, orang kalau mati setelah dikuburkan, orang terakhir yang meninggalkan kuburan itu hendaklah mentalkinkan orang yang mati. Apa talqin itu? Mengajarkan sesuatu kepadanya.
Bapak saya kalau mati, ini pentingnya kita punya anak yang saleh ini. Dia paham kewajiban dia pada bapak ibu. Bapak saya kalau mati, orang sudah bubar, pergi semua. Saya harus orang terakhir yang meninggalkan kuburan. Harus ada orang terakhir yang meninggalkan kuburan yang mentalkinkan. Saya panggil, hadis Nabi begitu, hadis Muslim. Wahai bapakku, Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah 3 kali. Qul, katakan Allahu Rabbi, katakan Allah Tuhanku. Muhammad Nabi wa Rasuli, Muhammad Rasulku, utusanku. Wal Quran imami, dan Al-Quran imamku. Wal Islam dini, dan Islam agamaku. Itu talqin paling pendek dalam hadis Muslim. Kenapa itu diajarkan? Kata Nabi, fa'innahu yus'alul an, karena dia sekarang sedang ditanya. Ngomong begitu hadisnya, dia sedang ditanya. Maka ajaran kita itu meringankan pertanyaan. Artinya apa? Orang yang sudah mati mendengar orang yang di dunia, tapi orang yang di dunia tidak akan mendengar orang yang sudah mati. Makanya mentalkinkan orang mati itu tandanya mereka mendengar, maka ditalkinkan. Nah, tapi ditanyanya itu di sana atau di alam sono. Kata Nabi tidak dijelaskan, tapi bahasanya dia sedang ditanya. Itu bahasanya. Dia sedang ditanya. Apakah yang di bawah sana? Apakah yang di alam seluruhnya? Tidak ada informasi pasti dari Nabi. Yang pasti setiap orang mati akan ditanya. Makanya perlu talqin. Makanya Bapak Ibu, memang anak-anak saleh ini penting kita miliki. Karena kita akan berjuang menghadapi kehidupan yang berat setelah mati. Hanya anak-anak saleh yang bisa membuat kita gembira. Ada saya lihat Bapak Ibu, pada saya ke sebuah rumah sakit, ya abah maknya sakarat, anakmu main HP sama-sama otak. Kawan aku diberaniin ya pagi-pagi, Pak Ibu, kok saya yang punya amak? Kami Pak, kok apa kok sedang sakarat? Ya, tolong bacakan Yasin dan ajarkan la ilaha illallah. Itu perintah Nabi. Tidak boleh orang mati itu tanpa tuntunan, karena setan sedang menuntut dia. Makanya Nabi Isa berdoa, nanti baca surat Maryam 3:3, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ya Allah, selamatkan saya dari gangguan setan di hari lahir, di hari mati, di hari berbangkit. 3 hari yang paling menentukan. Hari lahir, hari mati, hari berbangkit. Nah, di hari mati setan datang bergerombolan untuk mencabut iman dia. Supaya iman dia tak tercabut, bacakan la ilaha illallah. Kalau tidak ada ajaran talqin, setan sedang mentalkinkan dia. Itu makanya anak saleh kok penting. Itu makanya ibu apa-apa tuh kalau sasa-sasa, ngomongnya 3 sesuatu yang mati saja gitu. Ya kan? Mereka sasa apa-apa tuntut jadi. Kalau nak baca la ilaha illallah itu apa berarti tidak ada baca ya tak? Nah, jadi di hari mati itu setan datang. Pasti itu. Nah, setelah itu manusia dikubur. Nah, setelah dikubur itu ada pertanyaan yang dihadapi. Setelah pertanyaan ada nanti azab kubur pula. Tapi semua itu akan diringankan dengan sebab waladan salihan yad'ulah, kalau dia meninggalkan anak yang saleh yang selalu mendoakan dia. Itu yang menggembirakan dia. Makanya apa-apa ibu jangan, apalagi kalau anak laki-laki itu, tolong pasang dia. Dan besok kalau mati, jangan ngaget dan turangkan waan jadi imam di tolong mendoakan dia. Anak laki-laki Pak, tolong kita lihat pandai sembahyang jenazah.
Kalau begitu siapa kan nampak kayak yang kami sudah kami boleh nanti. Kalau kecuali, kalau bisa dengan cara semua yang nazar aku sering kok. Terakhir aku ditampil Jumat. Ibu ada jenazah dibawa untuk disolatkan sudah Jumat itu. Anak-anaknya anu sedangkan. Tuh usul salah satu anaknya jadi mau. Akhirnya anaknya, tolong bantu di Ustaz. Ibu-ibu belum mati. Tolong bantu Ustaz, saya nggak bisa rasain ke Ustaz. Para kepala ibu barang. Padahal kata Nabi, Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi ya fil jannati yaumal qiyamati. Ada orang diangkat Allah ke surga paling tinggi. Amalnya sedikit, surga paling tinggi. Malu dia bertanya, tapi ditanya ke Rabbana li hadza, Tuhan ini surga saya begini hebat, amal saya sedikit. Apa jawaban Allah? Hadza bistighfari waladika laka. Ini anakmu yang mengatakan Allahumma ighfir lahu. Itu anakmu yang mengatakan itu. Nah, kamu saya angkat ke surga paling tinggi. Ikut lagi nampaknya kurang. Itu bakti terakhir, itu bakti yang paling puncak mendoakannya. Kamu dikomplain kalau orang mati. Kamu panggil anak laki-laki. Dan kamu semuanya jenazah. Tidak Ustaz, saya ajarkan besok kamu di depannya jangan orang lain. Sebenarnya jenazah itu kenapa ya dosa dan untuk saya. Untuk saya niat sudah aku sudah jenazah Allahu Akbar. Al-Fatihah dan ada semuanya semua. Ya tak? Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, itu saja. Allahumma shalli ala Muhammad, itu saja ada banyak-banyak. Ketika Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu, itu saja. Allahumma ighfir lahu lah. Tak panjang Allahumma ighfir lahu titik. Allahu Akbar, pun kafir Ustaz. Allahumma ighfir lahu dulu ya. Allahumma ighfir lahu, assalamualaikum. Tak bisa. Keterlaluan tu. Puluhan tahun ini itu salah. Kenapa? Itu penting tu Ibu. Karena alam barzakh sulit. Berat, tapi ada yang membahagiakan dia, ada yang punya anak yang mendoakan dia, yang memintakan ampun dan dosa dia. Tapi tidak disebutkan Pak, alam barzakh itu apakah dia ditanya di alam barzakh maksudnya di alam yang kubur atau di alam yang sana. Tapi intinya orang yang sudah mati bisa mendengar orang yang masih hidup. Itu maka ditamkinkan jadi. Tamkinkan makanya jarak pun baca salam. Dan itu makanya Nabi berkata, Nahnu insyaallah lahikun, saya akan menyusul kalian. Berarti dialog Nabi dengan, tapi Nabi tak mendengar suara mereka, tapi Nabi tahu orang itu mendengar. Gitu. Ya. Tak tahu kita apa persisnya, itu kalau kita persis itu dulu. Bapak tahu Pak, dia ada di situ, Pak pertanyaannya, tapi itu pasti akan ditanya. Tapi yang menjawab itu bukan lagi lidah kita, yang menjadi amal ibadah kita, sebagaimana kita waktu mati itu, ya, itu yang melawan gangguan setan itu amal ibadah kita sendiri, kebiasaan kita. Makanya ada satu ungkapan Arab, man syafa ala syai'in syafa alaih. Orang itu pasti matinya sesuai kebiasaan hidupnya. Jadi orang itu mati Bapak Ibu sesuai kebiasaan. Kalau Bapak biasa dengan kalimat-kalimat zikir, pasti mati dengan kalimat itu. Dan diajarkan itu baca sendiri. Itu keluar. Kalau ada orang ketika mati itu Ibu, mohon maaf nih, wajib cari berarti. Karena memang itu kecil selama yang keluar. Pasti itu Pak. Lu waktu mati kok kan kebiasaan kok datang. Lu waktu apa-apa perlu biasakan ini, perlu biasakan duduk di tampil-tampil baik, ya, berada dalam amal-amal yang baik, karena manusia akan dimatikan pada kebiasaannya. Maka harus bercerita di kampung, ada cerita dalam tapi itu cerita. Ada apa-apa kok hobi bakoa, dari ketik sampai gaib, ibadah bakoa, mengenal daging, bakoa. Mendalam mati ya Pak, sakit pare atau sadar tidak Pak, hari-hari Pak, udang ya Pak. Kadang ada anak teraga kuliah udang Pak, kita cari udang pasar, udang Pak. Kalau kuliah udang baru apa tuh Pak udang, mari deh Pak udang
kebiasaan hebat itu Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita membiasakan dalam kebaikan supaya matinya dalam kebaikan. Nah begitulah Bapak Ibu keadaan kita di alam barzakh yang semua kita pasti akan menghadapi itu dan akan berada di tempat itu. Tinggal menunggu giliran saja. Cuma kurang mati dia sudah mendahului kita. Mendahului itu apa maksudnya? Kita pun akan ke sana kan begitu. Kan bahasa mendahului itu kan akan ke sana juga. Cuma dia lebih dulu saja gitu. Kita tidak selamat tuh Ibu. Makanya bahasanya mendahului inna bikum lahikun. Kami akan menyusul. Tapi menyusul itu kita tinggal menunggu waktu saja. Nah tolong bersiap yang maksimal. Makanya Bapak Ibu yang umur 60 tahun kakek, dua nikmat dicabut sudah oleh Allah. Kalau Bapak Ibu masuk usia 60, dua nikmat dicabut Tuhan. Satu nikmat makan, itu kok gigi tangga. Gigi tangga itu Allah mencabut itu. Dan makan boleh. Oh kalau makan banyak, ibadah kurang gitu. Itu kok disuruh makan ketik, kok dicabut gigi itu deh. Lontong seluruh itu ibadah. Itu Pak, itu rasanya gigi dicabut itu Pak supaya dia makan ini. Dan tak kalah mulai. Kok kalau makan banyak ibadah turun. Aku bulan puasa ibu meningkat ibadah apa? Makan kurang. Itu aku bulan puasa ibadah meningkat Pak. Kalau makan kurang, masak kurang, makan ibadah meningkat. Aku dicabut gigi. Yang kedua nikmat lalu itu aku sudah tipu pasti aku macam hampir bernafik dan aku baru sudah pakai alarm. Allah yang mencabut tu istighfar lagi betul berangkit ni. Allah menunggu istighfar di waktu itu. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur beristighfar. Kata Allah begitu. Karena pulang menghadap Allah itu badannya harus ampunan. Makanya Nabi Muhammad menjelang mati turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu ayat turun 2 tahun menjelang Nabi wafat. Perintah beristighfar. Gitu. Makanya Bapak Ibu janganlah pensiun, perbanyakkan istighfar. Karena kau heran Pak, kita tinggal Pak atau apa-apa. Lah pensiun Pak, nyubit grup, nyubit posko domino Pak. Dari pagi sampai sore sampai malam domino sama-sama. Lah pensiun Pak. Pagi tidur di posko, telepon kawan besok, kurang cira ini dah. Dan tampil zikir dicari lepak, dan tampil talim dicari investasi. Tampil nongkrong yang tak berguna manfaat. Rugi ya Pak. Beko lalu ya Pak itu. Lama tidur sadar ikut macam itu. Lama soal kubur baru sekali-kali kita sadar Pak dalam kubur itu. Nah itulah nasihat Allah yang baru saya renungan supaya kita bersiap-siap. Ya kan. Itulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya lebih kurang mohon maaf.